Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat seluruh sahabat dan sobat IPISO dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya, Swadi Idris Amir, tentunya di acara kesayangan kita IPISO, Rumah Edukasi. Sahabat dan sobat IPISO, pada kesempatan kali ini saya telah kedatangan narasumber kita, Bapak Dr. Sultan MSI, dan kami berdua akan membedah isu yang kami akan diskusikan pada kesempatan kali ini, yaitu kuat mana koalisi Prabowo Megawati atau koalisi JK SBY di Pilpres 2024. Sahabat dan sobat IPISO, kenapa kami mendiskusikan tema tersebut? Karena baru-baru ini 3 hari yang lalu Bapak Yusuf Kalla secara tersirat telah memperlihatkan ke publik bahwa kecenderungan dukungannya mengarah pada sosok seorang Anies Baswedan. Dan pada hari ini tadi pun muncul berita Prabowo Puan Maharani itu dideklarasikan oleh relawan Prabowo Subianto. Nah, tentu ketika Prabowo dengan Puan Maharani kemungkinan besar berpasangan, maka sangat besar kemungkinan SBY akan menjadi lawan politik dari pasangan Prabowo Puan. Karena histori bagi keduanya antara Pak SBY dan Bu Megawati belum ketemu, dalam arti kata chemistry politiknya belum ketemu sampai hari ini. Sambil mendiskusikan sosok seorang Pak SBY, ya mari kita mendoakan beliau yang terdengar kabar beliau dalam keadaan sakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, segera menyembuhkan penyakit Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia 2 periode. Dan beliau segera disehatkan dan kembali beraktivitas dan mengedukasi publik, dan tentunya menjadi tokoh yang selalu mengayomi bangsa ini. Sahabat dan sobat IPISO, saya langsung mendiskusikan bersama Bapak Dr. Sultan. Pak Dokter, Ya. seperti pembukaan saya, Prabowo dengan Puan relawannya telah mendeklarasikan kemarin Pak JK secara tersirat mendukung Anies. Nah, artinya kemungkinan besar JK dan SBY ini akan saling mencari. Kenapa saya katakan saling mencari? Karena memang Anies kalau mau aman untuk maju di Pilpres, maka tokoh yang harus didekati adalah SBY. Kenapa Pak SBY harus didekati? Karena SBY punya Demokrat, punya putra yang potensial untuk berpasangan dengan Anies Baswedan. Seperti itu. Kira-kira seperti apa peta kekuatan dari keduanya ketika benar JK berkoalisi dengan SBY untuk mengusung Anies AHY, dan Prabowo Puan berpasangan, berarti Prabowo dengan Megawati bersatu pada waktu. Terima kasih Bapak Direktur IP yang telah mengundang saya kembali ke IPISO ini. Sama-sama Pak Dokter. Terima kasih. Menarik memang kalau kita menyimak atau mencermati ya dinamika politik yang terjadi di Indonesia ini menjelang Pilpres 2024. Kalau kita melihat antara figur Prabowo Subianto dengan Megawati, Ibu Megawati Soekarno Putri, karena ini kan arena politik. Arena politik berarti bahwa siapa yang menguasai partai, saya pikir itulah yang akan menjadi Bakal jalan. unggul nantinya. Ya. Karena pimpinan, siapa yang pegang partai, maka dia punya posisi tawar-menawar, posisi bergeningnya itu pasti lebih kuat. Nah, kita melihat
Pak Prabowo Subianto kan ketua Partai Gerindra. Ketua Partai Gerindra. Ketua Partai Gerindra yang sekarang memiliki kursi di DPR sekitar 70-an lebih ya. Ya. 70-80. Nah, sementara Ibu Mega sebagai ketua Partai PDIP itu dengan kekuatan kursi sekitar 120-an. Nah, kalau ini dikombin ini bisa sampai 200 Hampir 200-an kursi. 200-an ya, bisa 200 lebih. Nah, kita lihat peta lawan yang akan menjadi lawan tanding beliau adalah JK dengan SBY. Nah, di antara kedua ini kan yang punya partai hanya Pak SBY. Itu pun partai beliau itu kan bukan partai tidak sebesar partai yang yang dikomandoi oleh Prabowo dengan Ibu Mega. Jadi itu. Jadi kalau dari sisi kepartaian saya ini mereka sudah unggul ini kalau menurut kacamata saya nih Pak Dir. Kacamata saya berada di sebagai dari segi kesiapan sementara ini Prabowo Mega lebih siap. Lebih siap. Nah, ini terbukti bahwa mereka bisa deklarasi dengan cepat gitu. Bisa deklarasi dengan cepat itu menandakan bahwa infrastruktur mereka ini lebih siap gitu. Lebih siap. Nah, ya keuntungan lainnya bahwa antara yang diusung ini Prabowo Subianto dan Ibu Puan Maharani sama-sama memiliki jabatan, memegang jabatan publik. Nah, dengan jabatan ini mereka bisa bergerak satu Indonesia, dari ujung ke ujung Indonesia mereka bisa bergerak. Karena alasan mereka ada jabatan publik. Sementara kalau kita melihat yang lain, untuk melakukan mobilisasi kunjungan itu kan butuh waktu dan biaya yang lebih besar ketimbang mereka ini. Ya, itu. Saya kira itu Pak Dir, beberapa hal yang menjadi pertimbangan kekuatan antara Prabowo dengan Ibu Mega dan JK dengan SBY. Baik, ya. Sahabat dan sobat episode pembuka dari Pak Dr. Sultan MSI, kita kembangkan. Kira-kira kalau koalisi JK dan SBY ini kan baru bermodalkan Partai Demokrat. Ya. JK kira-kira mampu menghadirkan partai apa tambahannya untuk bisa mencukupkan koalisi antara Anies dengan AHY ketika JK dan SBY ini betul-betul ketemu. Ini kan kita lagi asumsikan. Karena memang kalau dilihat dari peta politik Pak Dokter, Demokrat ini akan sulit masuk ke ranah koalisi di mana ada PDIP di dalamnya. Artinya kemungkinan dia akan cenderung lari pada dua figur. Dalam hal ini dia akan cenderung lari ke Anies, yang ada JK sebagai tokoh intelektual kingmaker di belakangnya saat ini. Kemudian ada kemungkinan juga SBY lari ke Ganjar. Karena kan ketika Prabowo Puan berpasangan, kemungkinan Ganjar harus mencari partai lain. Dan kemungkinan dia maju. Saat ini, publik mengkaitkan Ganjar dengan sosok seorang Pak Jokowi. Artinya, menurut publik, Ganjar ini di belakangnya adalah sosok Pak Jokowi. Tapi, kalau dilihat dari segi chemistry, maka Anies dengan AHY ini chemistry-nya lebih ketemu. Dan JK dengan SBY ini juga punya hubungan yang sangat kental, karena pernah berpasangan. Dan keduanya diperhadapkan pada apalagi situasi politik bahwa kedua-duanya sementara dianggap sebagai kelompok yang ingin kepemimpinan baru. Seperti itu, dalam arti kata bukan dari kubu PDIP seperti itu. Ada karena Pak JK kira-kira bisa menghadirkan partai apa untuk bisa mencukupkan koalisi ketika mereka betul-betul berkoalisi. Iya, kalau kita lihat historis dari Pak JK itu kan beliau adalah mantan ketua umum Partai Golkar. Nah, bisa kemungkinan kalau posisi tawarnya bisa meyakinkan Golkar. Bisa meyakinkan. Cukup. Golkar dengan Demokrat itu cukup. Iya. Itu cukup. Alternatif kedua itu kan
Pak JK itu kental dengan nuansa Islami. Jadi bisa saja Pak JK itu dia bisa menarik partai-partai yang berbasis Islam. Misalnya kayak PKB atau P3? PKB, P3, bisa saja itu. Ya. Karena beliau kan memang kita kenal sebagai tokoh Iya. yang Dekat sama dekat itu. dengan dekat dengan yang berlatar belakang Islam. agama. Ya. Khususnya Islam. Iya. Jadi analisis Pak Dokter yang dekat dengan Pak JK adalah Golkar, sehingga partai dan berbasis partai berbasis Islam. Islam. Iya. Nah, sekarang mari kita kaji potensi menangnya. Anggaplah tadi kita sudah membedah kemungkinan besar kedua-duanya bisa, kedua pasangan ini bisa maju ya, dengan adanya hadirnya JK di belakang Anies. Artinya JK kemungkinan bisa meyakinkan partai untuk mengusung Anies. Apalagi ketika SBY membukakan karpet merah untuk berpasangan dengan anaknya AHY. Pak Dokter ya, sekarang mari kita bedah potensi siapa yang paling berpotensi bisa memenangkan pertarungan antara Anies atau Anies AHY berpasangan dengan PS Prabowo Puan Maharani, Pak Dokter. Kalau kita melihat peta kekuatannya seperti yang saya awal katakan bahwa yang saya singgung tadi Pak, yang pertama awalnya bahwa yang siap ini memang kelihatan kalau memang diperhadapkan ya antara dua calon ini, prediksi saya itu masih lebih unggul Prabowo ya, masih lebih unggul dilihat dari sisi partai yang kuat, yang mendukung partai, apalagi dengan PDI sebagai partai berkuasa. Dan yang kedua, yang berikut juga adalah jabatan publik yang disandang oleh masing-masing figur ini. Yang bisa digunakan untuk mengangkat elektoral ya, elektabilitas Pak Dokter ya. Bisa digunakan untuk mengangkat elektoral mereka. Nah, jadi kalau kita perhadapkan head to head ini, kalau saya menilai masih lebih unggul pasangan Prabowo dan Puan Maharani. Oh iya Pak Dokter. Pak Dokter, kita kembangkan ya. Kan ini ketika formasi antara Prabowo Puan, Anies AHY, tentu ada Ganjar pasangan ketiga. Ganjar kan didiktikan dengan beberapa figur. Ada yang mengatakan dia dekat dengan sosok seorang Andi Amran Sulaiman, perwakilan kawasan Indonesia Timur. Ada juga yang mengatakan dekat dengan Pak Sahrul Yassin Limpo, begitu. Ada yang mengatakan dekat dengan Erick Thohir. Pak Dokter ya. Nah kira-kira Ganjar ketika muncul cenderung di antara ketiga ini siapa yang paling berpotensi bisa dia gandeng untuk menciptakan pasangan ketiga? Kalau sosok Pak Ganjar Pranowo maju, ini akan menarik. Iya. Karena kita kenal bahwa kita ada publik ya, rasa dia berita di publik bahwa kedekatan antara Ganjar dengan RI1 ini menarik menjadi satu kekuatan yang sangat besar kalau memang itu benar. Berita itu memang benar. Betul. Nah, kalau berita memang benar itu berita, maka Pak Ganjar ini akan menjadi lawan tanding yang kuat bagi Prabowo. Kira-kira kecenderungan kemana? Kira-kira dari nama-nama yang saya sebutkan tadi, dari kawasan Indonesia Timur ada dua nama, ada Andi Amran Sulaiman, ada Sahrul Yassin Limpo. Dari Jawa ada Erick Thohir. Kira-kira kecenderungannya kemana? Kalau kita melihat kecenderungannya ini kan masing-masing ada plus minus ya. Kalau kecenderungan kepada Bapak Sahrul Yassin Limpo yang sekarang juga mentan, itu juga memiliki kecenderungan yang sangat kuat, sangat besar, karena beliau sekarang posisi sebagai mentan, dan juga beliau pernah representasi dari kawasan timur Indonesia. Kemudian kalau yang sosok lainnya seperti Pak Andi Amran Sulaiman, saya kira sangat tepat juga dan sangat ini akan menjadi pasangan yang saling melengkapi, karena di samping beliau Pak Ganjar sebagai
public figure ya, seorang gubernur yang tahu seluk-beluk pemerintahan bisa didukung oleh seorang pengusaha, yaitu Bapak Andi Amran Sulaiman. Nah, kita kenal Bapak Andi Amran Sulaiman ini kan sepak terjang beliau di dunia bisnis yang sangat mapan dan sangat perkembangannya luar biasa, sehingga ini pasangan yang bisa saling melengkapi, satu dari pemerintahan, satu dari kalangan bisnis. Nah, kalau kita lihat kuat mana, ditarik kemana ini? Ya, kecenderungannya kemana? Saya lebih cenderung bahwa Pak Ganjar akan memilih Bapak Andi Amran Sulaiman. Andi Amran. Artinya, maka kemungkinan besar Jokowi akan bermitra dengan Haji Sam, pengusaha di belakang Andi Amran Sulaiman. Ini dahsyat ini. Artinya, kalau seperti ini peta, berarti Pilpres kemungkinan besar itu tiga pasang, Pak Dokter. Ya. Karena memang ketika Prabowo dengan Puan berpasangan, karena sudah ada gejolaknya ya, geliatnya, bukan gejolak, geliatnya. Karena tadi sudah ada relawannya, Prabowo yang deklarasikan Prabowo Puan. Tidak mungkin dia deklarasi kalau tidak ada sinyal ya, mungkin ada sinyal Pak Dokter ya. Kemudian JK juga dalam kacamata politik saya, dalam pantauan saya, memang lagi mengarahkan radarnya ke sosok AHY untuk dicarikan pasangan Anies dan bermodalkan tentu Partai Demokrat. Kita kenal JK dekat dengan Partai Islam P3 dengan PAN dengan PKB, dekat juga dengan Golkar karena mantan ketua umum. Dan kalau Golkar dengan Demokrat itu cukup. Tapi kalau dengan P3 belum cukup. Tapi kalau dengan PKB juga belum cukup. Harus 3 pasangan. Nah, Ganjar sendiri kalau dengan Andi Amran Sulaiman itu kemungkinan juga bisa mengambil Partai Islam. Kalau dalam kacamata saya Pak Dokter, dia bisa ambil Partai PKS, PAN, P3, PKB. Nah, kemungkinan Partai Islam akan lari ke Ganjar, Golkar dengan Demokrat berkoalisi ketika JK meminta Golkar dari Erlangga. Saat itu. Atau bisa saja Anies tidak maju, Erlangga justru malah berpasangan dengan AHY, dan Pak JK ada di belakang ini. Karena ketika Anies susah mendapatkan partai, maka kemungkinan. Tapi kan ada Nasdem, kita tunggu Nasdem seperti apa, Pak Dokter ya. Seperti apa Nasdem kita lihat Pak Dokter? Kalau saya melihat Nasdem, kayaknya Nasdem tidak mengusung ya. Dia akan tidak ada kadernya. Tidak ada kader yang mengusung untuk calon. Apakah dia akan ke Anies atau ke Ganjar menurut kajian tak? Tapi kalau saya melihat bisa saja Partai Nasdem ini itu bisa ke Prabowo. Oh, ke Prabowo ya? Iya. Iya. Bisa ke Prabowo. Indikatornya Pak Dokter? Indikatornya bahwa kalau saya melihat selama ini Nasdem itu selalu menginginkan menang. Iya. Menang. Dan di mana figur atau calon yang kuat dia akan bergeser ke situ. Tapi Ganjar kuat loh kalau ada Jokowi belakangnya Pak Dokter. Ya, artinya kalau bisa head to head ya. Iya, kalau head to head ya. Bisa. Bisa head to head antara Prabowo dan Puan dan Ganjar dan tapi ini kan belum tentu juga karena Ganjar ini kelihatannya belum masih menjadi bola liar ini. Iya. Nah, kalau kita melihat pasangan siap ini kan Prabowo Subianto dan Puan, artinya bahwa mereka sudah bisa mendeklarasikan. Anggaplah sekarang 3 pasang Pak Dokter. Iya. Karena kalau menurut kajian saya, ya mungkin subjektif, Prabowo Puan itu kemungkinan dengan Gerindra dan PDIP. Pak Dokter ya. Iya. Kajian saya ini. Iya. Ganjar Andi Amran Sulaiman kemungkinan Partai Islam. Iya. Itu kan cukup. Iya. Kemudian Anies, AHY kemungkinan Golkar, Nasdem. Demokrat. Iya. 3 kan? Partai Nasional. Partai Nasional. Berarti kan 3 pasang. Kalau 3 pasang ini Pak Dokter, itu kan kemungkinan besar akan 2 putaran. Artinya kan tidak mungkin ada bisa memenangkan 50+1 ketika ketiganya ini maju. Iya. Karena mereka sama-sama memiliki kekuatan Pak Dokter ya.
kira-kira kalau tiga pasang ini maju, Prabowo Puan, Ganjar Pranowo dengan Andi Amran Sulaiman, dan AHY, Anies AHY, kira-kira yang lolos ke putaran kedua, kan ada yang gugur salah satunya pasti. Siapa yang akan lolos kacamata Pak Dokter? Kalau kita melihat dia, kalaupun nantinya terjadi tiga pasangan calon, Tiga pasang ya? tiga pasang, yang memiliki kekuatan yang sangat besar itu yang pertama akan lolos itu adalah Prabowo dengan Puan yang pertama lolos karena infrastruktur partai yang cukup bagus, yang cukup kuat. Dan kalau Ganjar dengan Anies, kalau Ganjar dengan Anies, ya, tapi kayaknya sulit. ya Kayaknya sulit. sulit apanya Pak Dokter? Tapi kalau di dunia politik kan tidak ada yang tidak mungkin, semuanya masih bisa ya, masih cair. Iya, maksud saya kalau tiga pasang Pak Dokter. Ini kan anggaplah tiga pasang. Iya. Tiga pasang, kita sudah menyebut tadi Ganjar dengan Andi Amran Sulaiman dengan Partai Islam, Anies AHY dengan Demokrat, Golkar dengan Nasdem, kemudian Prabowo Puan dengan PDIP dengan Gerindra. Kalau tiga pasang, kira-kira siapa yang akan terlempar di putaran kedua, putaran pertama? Kalau terjadi tiga pasang, saya sih berharap satu putaran saja atau sebaiknya. Berat. Saya sih berharap begitu. Tidak Nah, bisa. Kalaupun terjadi tiga pasang, maka yang ikut pada putaran kedua itu, kalau menurut prediksi saya, Pak, kemungkinan bisa Prabowo dan Puan, karena infrastruktur partai yang cukup menunjang. Kemudian Pak Ganjar Andi Amran Sulaiman. Saya cukup sepakat karena memang kalau dilihat dari ketiga pasangan ini, irisan Anies dengan Prabowo itu sangat kental. Jadi ketika Prabowo kita anggap kuat, maka kemungkinan Anies akan terpental. Kenapa? Karena mereka berebut satu basis. Sementara Ganjar, kalau dilihat dari garis besarnya, Ganjar ini kan mampu mengalahkan Puan dalam perebutan basis suara PDI. Karena sosok seorang Ganjar, pertama Ganjar maju 01. Kecenderungan biasa konstituen itu mengikuti 01. Itu satu. Kemudian yang kedua, kelayakan seorang Ganjar lebih terlihat ke publik. Jadi saya sepakat ketika Prabowo Puan dengan Ganjar Andi Amran lebih besar. Dengan tidak meremehkan Pak Anies. Soal itu. Nah, kira-kira Pak Dokter, kalau mereka lolos di putaran kedua, siapa yang paling berpotensi menang? Ini yang seru. Ini kan di dalam dunia politik kan semuanya bisa terjadi ya, bisa terjadi. Dan masing-masing pasangan calon ini memiliki plus minus. Kalau misalnya Prabowo itu kan punya karakter yang cukup kuat di masyarakat. Cuma ada satu hal yang menjadi kendala bagi Pak Prabowo pada pemilu lalu. Pada pemilu lalu kan Pak Prabowo sempat bersaing dengan Jokowi. Ketika Jokowi menang, kok tiba-tiba Prabowo gabung di Pak Jokowi. Ini kan menjadi apa ya? Masyarakat bisa menjadi dia punya simpatisan dia. Ini kan, bisa saja mereka bahwa ini kok Pak Prabowo tidak konsisten. Ya. Nah, dan untuk menarik ini simpatisan yang sudah kelewat kecewa itu kelihatannya agak susah. Berarti Ganjar lebih berpeluang dong, kacamata Pak Dokter. Ya seperti itu. Masya Allah. Karena ditambah lagi bahwa PDIP kan sekalipun ada sosok Puan di situ,
Tapi seperti Pak Dio tadi sampaikan cuma 02. Coba kesan dua. Cuma 02. Maksudnya biasanya ikut 01. 01. Dan ini bisa menjadi pengganggu Iya. perolehan suara Puan Maharani di Pilpres nantinya. Iya. Nah, kalau dengan hitung-hitungan seperti ini, dengan apalagi kalau kabar itu benar bahwa di belakang mereka ada Pak Jokowi. Ya, dengan indikasi-indikasi bahwa relawan Jokowi mengarah ke Pak Ganjar, saya kira menjadi kekuatan, bisa menjadi pemenang dalam Pilpres 2024 kalau situasi ini yang kita gambarkan tadi kan terjadi. Terjadi, betul. Iya. Baik, sahabat dan sobat episode, saya dan Pak Dr. Sultan MSI pada kesempatan ini coba mendiskusikan isu-isu politik yang berkembang hingga hari ini. Saya gambarkan bahwa dalam 1 minggu ini beredar di media-media Pak JK mensupport Pak Anies dengan bahasa akan mencarikan wakil untuk Pak Anies. Kemudian 1 hari ini beberapa media besar merilis bahwa relawan Prabowo Puang itu melakukan deklarasi hari itu. Dan sebelumnya Pak Ganjar memberikan sinyal ke publik dengan menggunakan songkok raca ala Kabupaten Bone dan lipas sabe, ciri khas Andi Ambrang Sulaiman. Jadi tentu walaupun mungkin diskusi kami ini masih bersifat subjektif, tapi ada dasarnya. Kami mendiskusikan isu-isu yang berdasar, yang berkembang, karena EP Show ini hadir untuk melakukan edukasi. Jadi setiap ada isu-isu politik yang berkembang, kami akan mendiskusikannya, sahabat dan sobat EP Show, sebagai bahan edukasi ke publik dan juga sebagai sebuah bahan analisis politik ke publik dengan menghadirkan pakar-pakar, pengamat-pengamat yang jangan diragukan karena bergelar doktor. Seperti itu, sahabat dan sobat EP Show. Tentu diskusi kami berdua ini ya bisa benar bisa salah. Tapi kalau berdasarkan pantauan politik kami, memang kalau Prabowo Puang berpasangan, ya kemungkinan Ganjar akan maju. Tidak mungkin Ganjar akan ketinggalan kereta. Dia akan maju karena Ganjar didetikkan dekat sama Pak Jokowi. Apalagi kalau menggandeng Andi Ambrang Sulaiman. Andi Ambrang Sulaiman ini bisa dikatakan tokoh yang memiliki kekuatan finansial yang sangat kuat dan basis di Indonesia Timur mampu dia kuasai. Kemudian dengan adanya Pak JK di belakang Anies, tentu tidak ada pilihan lain bagi Pak JK untuk menggenapkan koalisi mengusung Anies dengan mencari partai, dan partai yang paling memungkinkan didekati Pak JK itu adalah Nasdem dan Golkar. Dan untuk memperkuat posisinya tentu dia harus merapat pada sosok seorang Pak SBY dengan menggandeng putranya AHY, dan tentu harapannya adalah Demokrat ikut dan kekuatan politik SBY bergerak bersama dengan Anies dan JK di belakang Anies. Nah, ketika tiga kekuatan ini bersatu, maka tadi kita sudah menjelaskan kemungkinan dua putaran akan terjadi karena sulit bagi ketiganya untuk bisa memenangkan 50 plus 1. Dan tadi Pak Dokter sudah menjelaskan kemungkinan kekuatan-kekuatan dan potensi-potensi yang dimiliki oleh ketiganya ketika berpasangan. Baik sahabat dan sobat EP Show, nantikan pada sesi berikutnya lanjutan dari diskusi-diskusi kami, tentunya dengan mengangkat tema-tema yang lagi up to date, dalam arti kata tema-tema yang lagi hangat, ya kan, seperti itu, dengan pakar-pakar, baik itu Pak Dr. Sultan ataupun dengan pakar-pakar yang lain, baik dengan tema yang sama atau dengan tema yang lain. Akhir kata dari saya Swadi Dusami mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Dr. Sultan MSI yang telah meluangkan waktunya mengedukasi publik dengan analisis politik beliau. Sahabat dan sobat EP Show, jangan lupa mensubscribe, like and share, dan tentunya harus menonton diskusi-diskusi di channel EP Show Rumah Edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.